Perkenalkan, nama saya Fauzi Tasri Alfari, NIM 18109100031, kelas IPSA semester 4. Saya di sini mau menjelaskan tentang materi peta atlas global. Yang pertama, peta ini merupakan penyajian grafis dari bentuk ruang dan hubungan keruangan antara berbagai perwujudan yang diwakili. Menurut ICA International Cartography Association, peta adalah gambaran konvensional yang dibuat dengan menggambarkan elemen-elemen yang ada di permukaan bumi dan gejala yang ada hubungannya dengan elemen-elemen tersebut. Peta mengandung arti komunikasi, artinya merupakan suatu sinyal atau saluran antara pengiriman pesan dengan penerima pesan. Dengan demikian, peta digunakan untuk mengirim pesan yang berupa informasi tentang realita dalam wujud berupa gambar. Yang pertama ada fungsi peta. Fungsi peta menurut Arya Prihandito tahun 1989. Ini ada 4. Yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Yang kedua memperlibatkan ukuran. Yang ketiga memperlihatkan bentuk sehingga dimensinya dapat terlihat dalam peta. Yang keempat mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya dalam suatu peta. Yang kedua, tujuan pembuatan peta. Tujuan pembuatan peta ini adalah yang pertama untuk komunikasi informasi ruang, yang kedua untuk menyimpan informasi, yang ketiga digunakan untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan atau navigasi, perencanaan dan lain-lain. Yang keempat digunakan untuk membantu dalam suatu desain, misalnya desain jalan dan sebagainya. Kelima, untuk analisa data spesial, misalnya perhitungan volume dan sebagainya. Yang ketiga, analisis peta. Analisis peta ini adalah kegiatan membaca objek-objek atau detail-detail, termasuk informasi yang ada dalam suatu peta. Contohnya, yang pertama, menghitung jumlah sungai. Kedua, mengukur panjang dan lebar sungai. Yang ketiga, mengukur jarak antar tempat. Yang keempat, mengukur luas wilayah. Yang kelima, menentukan letak astronomis suatu titik atau wilayah area. Yang keempat, interaksi peta. Interaksi peta merupakan kegiatan menentukan atau membaca fenomena-fenomena yang ada berdasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam suatu peta. Contohnya, yang pertama menentukan arah aliran, yang kedua memperkirakan kesuburan tanah, yang ketiga perkembangan lahan, yang keempat memperkirakan atau menentukan lokasi tempat-tempat pelayanan umum, yang kelima memperkirakan sedimentasi dari beberapa aliran sungai pada suatu tubuh perairan tertentu. Contohnya waduk, danau dan rawa. Yang kelima, karakteristik peta. Peta itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, skala bervariasi. Ada 3, skala kecil, skala sedang, dan skala besar. Yang kedua, mudah direproduksi. Yang ketiga, biasanya digunakan sebagai peta dasar untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang berupa pola peta tematik. Yang keempat, menggambarkan daerah atau wilayah tertentu yang relatif sempit. Yang kelima, untuk mengetahui lokasi peta digunakan bantuan inset. Yang keenam, untuk perencanaan yang detail harus menggunakan peta berskala besar. Ini kita lanjut ke atlas. Atlas ini merupakan kumpulan peta-peta yang dirancang untuk disimpan dalam bentuk jilid ataupun dalam keadaan lepas-lepas, tetapi dikumpul menjadi satu. Menurut Erwin Rais, atlas adalah sekumpulan peta-peta yang dijilid menjadi satu dengan bahasa, simbol dan proyeksi yang seragam. Yang pertama ini ada jenis atlas.
kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan atlas adalah yang pertama berdasarkan wilayah. Ada alam semesta, Mars, bumi, lautan, kontinen atau atlas dunia, negara atau atlas nasional, bagian negara atau atlas regional atau atlas provinsi, dan atlas kota. Yang kedua berdasarkan tujuan pembuatan atlas. Ini ada untuk referensi umum, perencanaan fisik, pendidikan, wisata, dan sebagainya. Yang ketiga berdasarkan ukuran atlas. Ini ada atlas tangan atau hand atlas, ukurannya 3,1 dikali 49,5 cm. Atlas dalam bentuk baku atlas peta, yaitu atlas sekolah, biasanya ukurannya sesuai dengan ukuran tas sekolah. Yang keempat berdasarkan isinya. Ini ada atlas topografi atau atlas tematik. Jenis atlas juga dapat diklasifikasi atlas nasional, yaitu atlas yang dibuat secara nasional oleh suatu negara tertentu. Atlas dunia, atlas yang dibuat untuk menggambarkan keadaan wilayah seluruh dunia yang meliputi benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan Antartika. Atlas semesta, atlas yang dibuat untuk menggambarkan keadaan alam semesta yang meliputi tata surya, galaksi, satelit, bintang, benda angkasa, dan sebagainya. Yang kedua, informasi dalam atlas. Seperti halnya sebuah buku, apabila ingin menggunakan atlas, terlebih dahulu harus memiliki atlas berdasarkan tema atau judul. Atlas memuat informasi tentang daftar isi, keterangan, indeks, dan lain-lain. Ini ada 4, saya jelaskan daftar isi, yaitu tentang memuat judul peta dan halamannya. Yang kedua, keterangan. Keterangan ini merupakan atlas merupakan kumpulan peta-peta, baik peta umum maupun khusus. Yang ketiga, indeks nomor peta, yaitu nomor peta untuk membantu pemakai peta mencari letak suatu tempat. Yang keempat, garis lintang dan bujur. Garis lintang adalah garis-garis khayal bumi pada peta yang melintang arah timur barat. Kita lanjut ke globe. Globe ini adalah suatu peta pada medan bulat sebagai tiruan bumi yang dijelaskan sama Erwin Rais tahun 1948. Globe bumi yang pertama adalah buatan Martin Behem di Nuremberg pada tahun 1492. Kegunaan globe yang pertama-tama hanya sebagai penghias ruangan, kemudian berkembang sebagai alat peraga ilmu, pengetahuan, dan akhirnya sebagai media pendidikan. Dengan melihat globe, kita memperoleh konsepsi tentang yang pertama, bentuk bumi yang bulat elipsoid. Yang kedua, evolusi dan revolusi bumi. Yang ketiga, perbedaan waktu, yaitu siang dan malam. Yang keempat, daerah-daerah iklim matahari. Yang kelima, bentuk-bentuk daratan dan perairan. Yang keenam, gelombang radio dan radar. Yang ketujuh, gerhana bulan dan matahari. Yang terakhir, pasang surut air laut dan sebagainya. Ini ada jenis-jenis globe. Yang pertama, globe politik adalah suatu globe yang menggambarkan negara-negara di dunia. Yang tergambarkan adalah antara lain batas-batas wilayah negara, deretan pegunungan, sungai-sungai besar, dan jalan internasional dan samudra-samudra. Yang kedua, globe Pisces. Globe Pisces ini menggambarkan pola wajah bumi yang
dengan tata warna yang dicampur dengan azuring. Yang ketiga, globe khusus. Globe khusus ini memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu suatu globe yang menggambarkan elemen-elemen khusus tertentu. Yang keempat, globe relief. Globe ini terutama menggambarkan pegunungan-pegunungan dan depresi-depresi lautan atau menggambarkan topografi darat dan di dalam perairan. Yang kelima, globe bagan. Globe ini hanya diberi warna dasar saja, jadi simbol-simbolnya sangat miskin dan simbol lain dapat dibubuhkan oleh si pemakai atau guru dalam pengajaran di kelas. Yang keenam, globe transparan. Globe ini menggambarkan tentang berbagai rasi bintang dengan kedudukannya masing-masing, sehingga baik untuk mengajarkan geografi, matematik, ataupun kosmografi. Ya, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, dimaafkan sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.